Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di segmen link view kita akan nonton status ya. Ya nggak cuma status ya, ini nanti kita bahas juga konfigurasinya. Lebih fokus ya, ini ke CPE 220 sebagai access point. Bisa kita lihat di sini operation mode, access point, max stream kita off kan, region test mode, channel frekuensi pada channel 1, lebar kita 20 atau 40 auto ya, ini auto semua. Transmit power mentok 30 dBm atau 1 watt 1000 mW. Kita lihat traffic wireless LAN nya, wireless LAN 0 ya. Bisa kita lihat di sini sampai 7 MB ya, lonjakan aja ini, tarian. Karena di LAN nya hanya, tapi ini ada 2 LAN sih. Jadi kita cek semua ini ya, LAN 0 dan LAN 1. Kita lihat trafficnya. Oke. Memang tinggi ya, 6 MB dan 6 MB. Untuk frekuensi 2,4 ini sudah lumayan ya, traffic sekian ini. Traffic 6 Mbps, 5 Mbps ke atas itu udah top. Nah, kita akan fokus membahas setupnya. Jadi ini CPE 220 yang di jaringan saya itu paling stabil. Jadi dulu ada banyak sekali kita menggunakan CPE 220, itu sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali problemnya ya. Ada yang hilang sinyalnya, berkedip, macam-macam lah. Dan ini kita set dengan banyak sekali percobaan ya, kita mengulang-ulang settingan, mencari mana yang terbaik, dan kita akhirnya mendapatkan settingan yang paling pas ini. Nah, kita bahas settingannya seperti apa. Jadi di sini di awal tadi ya, di status tadi, regionnya test mode, modenya BGN. Kita ambil test mode ini untuk mendapatkan transmit power yang maksimal, yaitu 30 dBm. Untuk region country mungkin bisa pilih China ya. China juga bisa mentok 30 dBm. Karena CPE 220 ini rugi juga kalau nggak dipentokin sinyalnya. Channel widthnya auto ya, 20 atau 40. Max rate nya, TX rate nya juga auto. Nah, channel frekuensinya ini kita buat statik di channel 1. Untuk Anda yang punya CPE 220 dan di area yang sudah padat sekali sinyalnya, bisa dicoba untuk channel-channel yang agak lenggang ya. Tapi kalau sudah penuh semua ya boleh dicoba dulu auto dulu, lalu dia akan memilih channel berapa. Nah, itu kita buat set statiknya. Kenapa kita buat set statik? Jadi CPE 220 ini memiliki channel yang di luar standar ya, di luar standar BGN. Jadi ini channelnya dari, untuk frekuensinya ini dari 2300 2312. Ini yang enable ya. Nah, ini channel-channel di luar standar ini tidak bisa dibaca oleh alat dari vendor lain, misal dari Totolink atau dari Tenda atau yang lainnya lah. Dari handphone pun tidak bisa terbaca. Yang bisa terbaca itu dari channel 1 sampai 11, itu yang pasti bisa terbaca.
Untuk settingan SSID nya ya biasa saja ya, security nya juga kita off kan. Multi SSID nya ini tadinya kita on kan stabil tidak masalah, tapi ini kita off kan lagi karena nggak terlalu berguna juga. Kemudian wireless MAC filtering tidak kita pakai ya, karena memang ini jaringan terbuka untuk hotspot. Kemudian pada distance settingnya kita set ke 10 km, beacon intervalnya default semua, RTS thresholdnya default, fragmentation threshold juga default, DDIM interval juga default. AP isolation kita disable, short GI kita enable, WiFi multimedia kita disable, QoS kita disablekan. Kemudian pada manajemen semuanya default ya. Kemarin itu saya set untuk ping watchdog nya, jadi ini kita ping ke 100.1.1.6 itu ada di titik ke 4 ya. Ini ada CPE 220 kliennya. Nah ini kita buat ping ini, ternyata itu malah membuat jaringan sering putus. Kemudian saya off kan, jadi ini saya disable. Untuk web servernya, HTTPS nya secure nya kita disable ya, karena memperberat akses. Jadi ini mode non HTTPS saja ini sudah sangat susah sekali kadang diakses. Nah untuk topologinya itu seperti ini ya. Ini access point titik 1 adalah CPE 220, kemudian di titik kedua itu ada Totolink N300 RH. Ini kita lihat statusnya. Kenapa saya pilih N300 RH? Karena murah satu, dan yang kedua ini antenanya Omni, jadi bisa 360 derajat semua tercover. Karena ada titik ketiga itu ada N300 RH juga, dan titik keempat itu ada CPE 220. Jadi ini status dari titik kedua. Ini adalah klien dari CPE 220 sebagai access point ya. Bisa kita lihat ya, dia merepeat sinyal X. Kita lihat statusnya lagi. Ya kekurangannya untuk Totolink ini karena kita nggak bisa melihat traffic ya, nggak bisa melihat traffic yang sedang real time, yang sedang berlalu lalang. Jadi bisa kita analisa dari signal strength-nya saja ya. Ini hanya dapat 44. Ini kalau kita reload baru dia berubah angkanya. Jadi ini sebenarnya naik turun ini sinyal ini powernya. Tetapi yang penting dari sebuah koneksi itu adalah stabil, terhubung terus meskipun sinyalnya itu naik turun. Nah tadi 44 sekarang 48 ya. Ini cuaca agak mendung ya, ini saya tes ini. Terkadang ini bisa naik sampai 50 sampai 60 ketika cuaca panas. Jadi cuaca itu juga mempengaruhi ya. Mungkin karena ini posisinya tidak lost line of sight-nya, jadi ini terhalang oleh pohon-pohon. Dari access point itu terhalang oleh pohon-pohon. Jadi ini sinyal terbaik yang kita dapatkan. Bisa kita lihat dari station ya ini, untuk klien yang terhubung. Jadi sering seperti ini untuk CPE 220 itu, violet to get data. Nah di sini bisa kita baca ya, Totolink N300 RH ini dengan MAC address 14, depan belakangnya FC. Ini kan bisa kita lihat ya, 14 ujungnya FC. Di sini didapat negotiate rate-nya 150 Mbps ya. Sinyalnya itu
min 80, noise nya minus 105. Kalau di N300RH nya itu terbaca 47%, 50-an persen lah, ini naik turun, bisa di rata-rata 50%. N300RH ini cukup powerful ya, hanya saja dia memang desainnya indoor, jadi kalau mau ditaruh di luar itu sedikit modif lah untuk mengamankan dari air hujan ya, dari cuaca. Jadi TDMI dari TP-Link Peros ini kan namanya Maxstream ya, itu kita off kan agar bisa sinyalnya itu terbaca oleh perangkat dari vendor lain. Dan memang ini aksesnya agak sedikit berat ini karena ada traffic yang lumayan ya, ini 3 Mbps. Ini kelasnya 2,4 GHz, udah lumayan, ini udah sangat padat ini data ya. Oke, video kali ini hanya khusus untuk CPE 220 sebagai access point ya. Untuk N300RH akan kita sambung di link view berikutnya untuk konfigurasinya. Kenapa bisa sangat berjodoh sekali dengan CPE 220 ini, kita bahas lagi di next video. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan atensinya untuk channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa untuk share agar video kita lebih bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya kita akan membahas N300RH. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.